Nah, setelah kita melihat perbedaan antara agen dan cabang dari sisi cakupan dan proses akuntansinya, di sini ada beberapa contoh yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari terkait dengan agen dan cabang. Kalau kita melihat di pinggir jalan itu biasa kita melihat ada beberapa toko kelontongan yang menampilkan spanduk tentang BNI, BRI Link, dan ada juga lahan yang dimana si lahan tersebut biasanya kan kalau LPG, kalau yang LPG ini di pinggir pom bensinnya, di pinggir pom bensin di situ ada katakan agen LPG 3 kilogram. Nah, agen tersebut ya agen yang resmi biasanya memiliki nomor agen yang terdaftar di pusat. Sehingga ketika si pusat akan mengirimkan barang kepada agen, dia langsung mengirimkan sesuai dengan nomor identitasnya masing-masing. Agen yang resmi itu memiliki ciri khas di mana dia memiliki nama agennya apa, lalu nomor agennya apa, keterangannya apa, dan logo yang logo yang berkaitan dengan perusahaan pusatnya. Nah, untuk agen itu kan biasanya tadi kan kalau untuk kalau barang agen yang dimana dia menjual barang yang dijual kepada konsumen kan tidak berbeda dengan harga yang ditentukan oleh pusat. Nah, sehingga kalau sebenarnya kita menemukan masyarakat yang membuat spanduk agen resmi LPG PT Adi. Nah, itu kan belum tentu ya. Kenapa? Karena kita lihat nih berapa harga yang ditawarkan oleh pihak tersebut kepada konsumen. Kalau sepertinya kita melihat bahwa si warung warung yang kalau untuk pihak yang menjual tabung LPG dalam jumlah yang banyak biasanya di tempat penjualan minuman kalau saya lihat di Bandung ya. Nah, nah si penjualan isi ulang galon tersebut selain dia menjual isi ulang galon, dia juga menjual gas-gasnya. Nah, gas yang mereka jual kepada warung-warung warung-warung kecil itu tidak bisa dikatakan sebagai agen LPG toko galonnya, karena kalau si toko galon itu membeli dari agen yang ini dan di mana agen ini diperolehnya barang yang ada di agen ini diperoleh dari pusat, maka si si warung yang isi ulang tadi itu sifatnya sebagai reseller. Kenapa? Ketika di sini pusat mengirimkan barang ke agen yang ini, lalu agen tersebut menjual ke toko ke warung isi ulang isi Aqua, dan warung isi ulang tersebut menjual lagi ke konsumen. Berarti di sini ada ketiga pihak nih. Yang pertama pusat, lalu yang kedua agen, nah yang ketiga itu reseller. Nah, dari si penjual galon itu sifatnya bukan agen, tapi si reseller kayak gitu ya. Nah, untuk cabang bagaimana? Kalau cabang kan tadi ya kegiatan semua kegiatan yang dilakukan oleh pusat bisa juga dilakukan oleh cabang. Biasanya terlihat ada bank BCB, cabang Indi Hilang, cabang Suci, cabang Ekuitas, dan seterusnya. Ada juga Ampera cabang Kopong Lapas Sokorahanto, ada juga kan di mana Ampera kan kan banyak ya, di Sumedang Ayah, di Bandung di Ayah gitu. Terus KTK juga sama. Nah, ini untuk cabang-cabang. Nah, untuk jurnalnya gimana nih untuk dilihat dari sisi akuntansi terkait dengan agen. Contoh yang tadi kita ambil saja salah LPG ya, LPG. Contoh tadi dulu di daerah saya di Majalengka sih, pom bensin itu dulu belum ada bangunan yang menjual yang mendistribusikan agen LPG tabung, karena dulu masih menggunakan minyak mentah, minyak minyak yang buat kompor, yang buat bukan bukan ada pokok minyak tanya kan yang jual dulu mah kita tidak menggunakan minyak ya, minyak elektrik. Nah, tapi masih menggunakan, kita dulu belum menggunakan gas tapi masih menggunakan minyak. Nah, minyak itu kan dulu gas itu belum belum familiar, sehingga belum ada agen-agen yang menjual tabung gas. Dulu belum ada bangunan yang mendistribusi
mendistribusikan gas karena masyarakat belum mengkonsumsi tabung gas LPG. Nah, sekarang karena sebanyak masyarakat yang sudah menggunakan kompor gas, maka si minyak itu tidak digunakan lagi. Akhirnya beralihlah ke penggunaan tabung gas. Maka dari itu di sini si bagian Pertamina khusus gas itu membuka lahan untuk mendistribusikan produk gas LPG-nya itu kepada masyarakat. Nah, karena di Majalengka belum ada, maka si Pertamina Pusat itu melihat nih, mencari lahan mana ya yang memiliki yang cukup mencukupi syarat untuk dibuka kantornya dan difungsikan untuk mendistribusikan tabung LPG. Akhirnya ditemukanlah di suatu lahan tapi masih kosong. Nah, si pusat itu kan masih dia kalau dia tidak beli berarti si pusat bisa menyewa. Nah, untuk di sini satu contoh kasusnya si pusat menyewa lahan kosong di pinggir pom bensin tersebut di lahan apa namanya teh disewa sebesar 50 juta untuk 10 tahun. Maka di sini ada sewa dibayar di muka, di kreditnya kas. Nah, kalau sepertinya si pusat membeli lahan, tinggal di debitnya ada si pembelian tanah, kreditnya langsung kas. Di sini mah hanya sewa ya. Nah, perbedaan antara jurnal umum yang di pusat dengan transaksi agen, biasanya kalau sepertinya transaksi yang berhubungan dengan agen, di belakangnya itu ada keterangan agen apa. Contohnya pusat itu menyewa lahannya bukan hanya di Majalengka tapi juga di Cirebon. Berarti di sini ada sewa dibayar di muka agen Majalengka sekian, ada sewa dibayar di muka agen Cirebon juga sekian dan seterusnya kayak gitu ya. Yang penting di belakangnya ada agen keterangan agennya. Lalu yang kedua, setelah kita menyewa lahan, kan belum ada bangunan-bangunan dan peralatannya, maka semua biaya, ya semua dana yang kita keluarkan untuk memperoleh aset untuk menghasilkan aset yang siap guna untuk melakukan transaksi kegiatan di agen, maka di sini kita menambahkan jenis-jenis asetnya apa saja. Di kreditnya ada pengeluaran kas. Lalu kan tidak mungkin langsung beroperasi tanpa kas, sehingga di sini si pusat mentransferkan kas kecil kepada agen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di debitnya ada kas kecil, agen Surabaya, di kreditnya ada kas. Lalu persediaannya kan contohnya di sini pusat belum ada contoh pajangan si LPG, maka di sini dikirimkanlah oleh pusat ke agen, maka oleh pusat dicatat sebagai persediaan contoh agen Surabaya, di kreditnya ada persediaan. Nah, di sini jumlahnya sekian. Nah, di agen Surabaya tidak boleh melakukan penjurnalan, tapi si Surabaya hanya melakukan pencatatannya saja. Nah, untuk bayar tagihan yang dari pusat, nah contohnya si Dagang Surabaya ada beban-beban yang dibayar, kayak kantor, asuransi, perjalanan, dan iklan. Biaya tersebut tidak cukup nih didanai oleh kas kecil yang dikirimkan oleh pusat tadi 2.500.000. Akhirnya si agen meminta untuk pusat membayarkan kepada pihak-pihak tersebut terkait dengan biaya-biayanya, sehingga di pusat ada pengakuan biaya agen Surabaya, di kreditnya ada kas. Lalu di pembayaran gaji juga, karena di sini kondisi karena si gaji karena karyawan yang bekerja di agen itu gunanya juga untuk mendistribusikan barang yang di pusat, akhirnya biaya gajinya dibebankan ke pusat dengan kesepakatan. Sehingga di sini kita ada pengakuan biaya gaji agen Surabaya, di kreditnya ada kas. Nah, ini sudah pemenuhan pesanan dari agen penjualan, di debitnya ada piutang dagang, di kreditnya ada penjualan agen Surabaya, karena di sini berpesan ya. Contohnya tadi si penjual galon pesan ke agen nih, Pak Agen, saya mau pesan LPG senilai 88 juta. Nah, karena di sini stoknya tapi cicil ya bayarnya, karena saya juga harus ngejual kepada konsumen, ke warung-warung kecil, dan warung-warung kecil juga belum tentu langsung lunas kepada konsumen. Akhirnya timbullah piutang dagang, karena si penjual galon tersebut, si reseller tadi yang penjual galon itu baru menjualnya secara cicil, secara kredit. Berarti di sini ada pengakuan piutang dagang, di kreditnya ada penjualan agen Surabaya, sini ada 88 juta. Lalu setelah itu yang tadi ya,
HPP-nya berapa? Ternyata HPP-nya itu 56 juta, sehingga kita mengakui adanya jurnal penjualan yang 88 juta dan pengakuan HPP-nya senilai 56 juta. HPP-nya itu kan pasti didebit karena diakui sebagai beban, dan di kreditnya itu ada persediaan karena barang yang dikirim, yang barang yang di pusat sudah dikirimkan ke agen senilai harga pokoknya yaitu 56 juta. Lalu di sini ada penggantian dana kas kecil agen Surabaya. Ternyata si kas kecil yang tadi diterima oleh agen Surabaya sudah digunakan untuk apa aja? Untuk beban kantor, beban perjalanan, beban TKS. TKS itu naonnya. Terus harganya berapa jumlahnya? 2.300.000. Nah, karena di sini tadi si Surabaya agen itu menerimanya sebesar 2.500.000 kan udah habis nih karena dia pakai 2,3, akhirnya si agen meminta penggantian sehingga di pusat diakui sebagai beban, di kreditnya ada kas. Nah, untuk penyesuaian juga sama. Kalau untuk penyesuaian sama seperti jurnal penyesuaian biasa, tapi penyesuaian ini bukan beban kan, dikasih keterangan penyesuaian atas agen apa.